Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari. Saya dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning. Saya Dina Fabiana. Kami di sini akan mempresentasikan tugas teori filologi dari Ibu Ii Idayanti MHu. Ilmu filologi adalah ilmu yang mempelajari tentang karya pada masa lampau, kajian tentang naskah dan teks lama. Kata filologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu filogia, yang memiliki arti cinta kata. Seiring dengan berjalannya waktu, pengertian tersebut terus meluas, yaitu senang berbicara, senang belajar, senang kepada ilmu, senang terhadap tulisan seorang terhadap karya sastra, hingga memiliki arti senang terhadap tulisan yang bernilai tinggi. Filologi sebagai istilah sejarah perkembangan. Filologi tradisional abad ketiga dipelopori oleh Eratosthenes di Alexandria untuk mengkaji teks-teks lama guna menemukan bentuk aslinya dengan menyingkirkan kesalahan atau bacaan yang rusak atau korup. Kegiatan ini kini dikenal sebagai hermeneutik. Filologi juga dipandang sebagai pintu gerbang yang menyingkirkan khazanah masa lampau atau pameran ilmu pengetahuan. Pernah diartikan sebagai studi bahasa, terutama aspek bahasa masa lampau. Filologi modern memandang perbedaan dalam naskah sebagai ciptaan baru yang positif dan relevansi budaya dari zamannya, serta fokus pada analisis variasi. Objek filologi adalah naskah dan teks. Teks adalah sesuatu yang abstrak, kandungan atau muatan naskah, sedangkan naskah adalah sesuatu yang konkret, tulisan tangan, alat penyimpanan teks. Teks filologi dapat berupa teks lisan, teks naskah, tulisan tangan, dan teks cetakan. Naskah Nusantara dianggap sebagai ciptaan sastra dan dokumen budaya yang kaya isi, historis, didaktis, religius, literary. Tujuan filologi yang pertama memahami kebudayaan suatu bangsa melalui hasil sastranya. Yang kedua, mengungkapkan makna dan fungsi teks bagi masyarakat penciptanya. Yang ketiga, mengungkapkan nilai-nilai budaya lama untuk mengembangkan kebudayaan. Tujuan khusus yang pertama, nyunting sebuah teks yang paling dekat dengan teks aslinya. Yang kedua, mengungkapkan sejarah terjadinya teks dan perkembangannya. Yang ketiga, mengungkapkan resepsi pembaca pada setiap kurun penerimanya. Kedudukan filologi di antara ilmu-ilmu lain. Ilmu-ilmu bantu yang erat berhubungan dengan bahasa, masyarakat, serta budaya yang melahirkan naskah dan ilmu sastra untuk mengungkapkan nilai-nilai sastra yang terkandung di dalamnya. Selain itu, diperlukan juga nilai-nilai sastra yang terkandung di dalam ilmu bantu yang dapat berikan keterangan tentang pengaruh-pengaruh kebudayaan yang terlihat dalam kandungan teks. Dengan demikian, maka untuk menangani naskah dengan baik, ahli filologi memerlukan ilmu bantu, antara lain linguistik, pengetahuan bahasa-bahasa yang tanpa pengaruhnya dalam teks, filologi, ilmu sastra, ilmu agama, sejarah budaya, antropologi, dan folklore. Pengetahuan bahasa yang mempengaruhi bahasa teks, bahasa Sanskerta, dan bahasa Arab diperlukan untuk mengkaji naskah. Naskah yang dipengaruhi Islam, terutama yang berisi ajaran Islam dan tasawuf atau suluk. Naskah ini sering mengandung muklian, frasa, atau bagian teks dalam bahasa Arab yang ditulis tanpa tanda baca, sehingga pengetahuan bahasa Arab sangat penting untuk membaca naskah yang benar. Filologi sebagai ilmu bantu. Bagian ini menjelaskan peran filologi dalam membantu disiplin ilmu-ilmu lain melalui hasil kerjanya, yaitu suntingan naskah, teks. Ilmu-ilmu yang dibantu filologi antara lain yaitu filologi sebagai ilmu bantu linguistik, menyediakan suntingan teks-teks lama dan kajian bahasa teks yang diperlukan ahli linguistik untuk penelitian diakroni, perkembangan bahasa. Bab perkembangan sejarah filologi. Para penulis barat acap kali mengutip mitologi Yunani kuno apabila mereka memerlukan perumpamaan yang dapat lebih menjelaskan jalan pikir mereka. Para sarjana dan ilmuwan menggunakan peristilah yang didasarkan pada legenda Yunani kuno.
seperti Oedipus kompleks. Dalam dunia ilmu pengetahuan seperti ilmu filsafat, matematika, fisika, banyak dinuklik pendapatan para ilmuwan Yunani kuno untuk lebih menjelaskan pikiran mereka. Oleh karena itu, jelas sekali bahwa mereka ingin mengetahui secara lebih mendalam aspek-aspek tertentu dari masyarakat Barat akan mendapatkan manfaat apabila mengetahui dasar-dasar kebudayaan Yunani kuno. Ilmu filologi pun berakhir pada kebudayaan Yunani kuno. Filologi di Eropa, daratan berakar dari kajian naskah, klasik Yunani dan Latin, berlanjut pada masa Renaissance dan berkembang dengan penekanan pada studi bahasa dan budaya melalui naskah-naskah kuno. Di Italia, filologi bangkit di abad ke-13 di saat Renaissance fokus pada sastra klasik dan penerjemahan. Di Prancis, filologi berfokus pada kajian dokumen tertulis, sementara di Belanda berkembang menjadi studi yang lebih luas mencakup bahasa, sejarah, dan adat istiadat. Filologi di Timur Tengah Filologi di Timur Tengah berakar pada upaya bangsa Arab dan Yunani untuk melestarikan dan menerjemahkan naskah-naskah kuno. Awalnya, perkembangan di pusat-pusat studi Yunani kuno, filologi kemudian berkembang pesat pasca Islam dengan menerjemahkan naskah-naskah dari bahasa Yunani, Syria, dan Persia di bahasa Arab. Tokoh-tokoh besar seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd menjadi bagian penting dari perkembangan ini, dan karya-karya mereka memengaruhi ilmu pengetahuan di Eropa melalui jalur terjemahan. Filologi di kawasan Asia India. Sejak beberapa abad sebelum Masehi, benua Asia merupakan kawasan yang memiliki peradaban yang maju, terbentang dari negara Tiongkok, Cina, dan Jepang yang ada di sebelah timur, sampai ke negara India yang ada di sebelah barat serta Nusantara Indonesia sebelum merdeka, yang ada di sebelah selatan. Semenjak bangsa di kawasan tersebut mengenal huruf, sebagian besar kebudayaan mereka ditulis dengan naskah. Studi filologi terhadap naskah-naskah tersebut berhasil membuka khazanah sejarah serta kebudayaan di wilayah Asia.